Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mengakses e-learning khusus untuk tutor Tuton UT. Langsung saja caranya kita buka Google. Di sini kita search e-learning. Nah, ini e-learning, kita klik Google search. Kemudian kita pilih yang tutorial online ini. Ya, kemudian kita masuk ke situsnya ini. Ini mahasiswa maupun tutor bisa masuk ke sini. Masuk ya, kita klik. Nanti dia akan diarahkan ke tampilan seperti ini. Kita pilih yang login ini. Login di sini ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris. Setelah kita masuk ganti ke bahasa Indonesia dulu. Nah, kemudian kita pilih masuk ini ya. Masuk. Nah, di sini ini ada ID, kita masukkan, kemudian ini ada sandi username kita. Ini mau kita conteng, kemudian kita klik masuk. Nah, jadi ini tampilan dari tutorial atau UT kita. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagian-bagiannya. Bagian yang pertama, bagian atas ini dashboardnya ya. Kemudian di sini ada kursusku, ini adalah mata kuliah yang kita ampu. Sebagai contoh di sini saya mengampu 4 mata kuliah ini ya, 4 mata kuliah. 1 mata kuliah manajemen, 3 mata kuliah pengantar bisnis. Ini untuk mengaktifasi. Kemudian di sini ada reset password. Di sini ada panduan jika ada yang masih bingung. Kemudian di sini ada akun. Sini untuk menyesuaikan halaman, di sini cari kursus. Dashboard ini sama, ini tampilannya seperti ini. Nah, ini ya, Tuton FE, ada 4 mata kuliah. Nah, untuk mengakses mata kuliah ini kita abaikan aja ya. Form kesediaan mengikuti Tuton ini biasanya nanti dikirim via WA. Jadi kita abaikan aja, kita fokus untuk membuka dari setiap kelas ini. Sebagai contoh, saya akan masuk ke kelas manajemen ini. Kita masuk, bisa kita klik. Kita klik. Nah, ini tampilan dari kelas manajemen. Ya, kita sebagai sampel aja kelas manajemen ini. Nah, di sini ada 8 sesi dan 1 sesi pendahuluan. Nah, sebagai contoh ini sesi pendahuluan, ini sesi 1, sesi 2, sesi 3, sesi 4, sesi 5, sesi 6, sesi 7, sesi 8. Setiap sesi ini memiliki tugas dan kewajibannya masing-masing. Sebagai contoh, untuk di sesi pendahuluan ini kita akan membuat video perkenalan. Ini sebagai contoh ya, saya membuat video perkenalan dengan ini kalimat-kalimatnya. Kemudian di sesi 1 juga ini ada form perkenalan. Ini perkenalan. Bisa klik perkenalan ini. Nanti kita akan memperkenalkan diri kita maupun mahasiswa yang memperkenalkan. Ini contohnya mahasiswa yang memperkenalkan diri. Kita bisa membalasnya. Nah, ini ada sebagian saya balas. Ini ya. Nah, kemudian kita kembali. Kemudian di sini ada tata tertib. Tata tertib ini biasanya digunakan untuk lebih ke panduan dari mahasiswanya. Baik untuk kita, baik untuk mahasiswa. Kemudian di sini ada RAT-nya. RAT ini biasa digunakan untuk Renstra dalam pembelajaran tutor ini. Ini juga bisa di-download. Selanjutnya di sini ada sesi 1. Nah, kalau untuk membuat video ini, nah ini ya, penting nih. Kita bisa menggunakan menu ini, hidupkan mode ubah ini. Nah, setelah dihidupkan nanti di sini ada edit, muncul edit, bisa kita klik edit bagian. Nah, di sini kalau kita mau membuat video sapaan, ini bisa. Ini misalkan mau menambahkan video, nah ini
sisipkan media, atau langsung insert video recording ini. Kita klik aja ini, nanti akan merekam tersendiri seperti ini. Udah itu langsung di submit. Oke, saya keluar ya. Kemudian kalau untuk mengembalikannya, ketik matikan menu ubah. Nah, kalau di sesi 1 kita bisa klik di sini sebagai contoh. Nah, ini sesi 1, ini sapaan sesi 1. Kemudian di sesi 1 ini ada kehadiran dari yang diisi oleh mahasiswa. Jadi kalau mahasiswa wajib mengisi kehadiran ini. Kemudian di sini ada materi inisiasi untuk mahasiswa juga. Ini ada diskusi. Nah, ini ada rubiknya. Rubiknya ini khusus untuk tutornya. Kalau kuis, kemudian ada kuis. Kalau kuis ini terkhusus untuk mahasiswa. Jadi mahasiswa yang mengerjakan ini. Kita fokus ke diskusi ini. Sebelum kita membuka diskusi, kita buka terlebih dahulu rubiknya. Nah, ini rubiknya. Rubiknya ya. Kita buka dulu, tunggu sebentar. Nah, ini. Jadi nanti kita akan berdiskusi mengenai fleksibilitas dalam konteks organisasi. Ini tentang bahasan ini. Nah, di sini juga menekankan bahwa jawaban tidak harus sama persis. Jika jawaban sudah menunjukkan inti-inti pokok, maka sudah dapat diberikan nilai penuh. Ini kata kuncinya. Jadi kita buka diskusinya dengan menggunakan patokan ini. Patokan dari rujukan dari RAT dari UT ini. Nah, kita lihat di sini. Nah, sini ada yang mulai sudah berdiskusi. Nah, ini perintahnya saat ini isu fleksibilitas menjadi penting, sehingga organisasi atau institusi dapat memberikan fleksibilitas lebih tinggi pada karyawan, desain dan mekanisme kerja organisasi. Berikan analisis Anda mengenai pernyataan fleksibilitas tersebut. Nah, ini jawabannya, tapi nggak harus sama. Kira-kira udah nyangkut, kita bisa kasih nilai. Nah, di sini seperti contoh, ini dia menjawab, saya kasih nilai. Untuk ngasih nilainya kita bisa mengklik ini. Klik ini, nanti kita pilih sesuai dengan keinginan kita. Kalau udah tepat bisa 100. Nah, kalau di sini saya ngasih nilai 85, kemudian saya kasih komentar. Nah, ini untuk komentarnya, ini klik balas ini. Balas, ya, balas. Kemudian kita komentari, kirim ke forum. Ini seperti ini munculnya. Misalkan kita mau komentar ini kan. Kita kasih komentar ini misalkan. Bisa ditambahkan kebijakan-kebijakan yang bisa dilakukan oleh organisasi untuk mendukung organisasi misalnya. Kita kirim. Kalau mau dibalas secara pribadi, hanya mahasiswanya yang membaca, kita pilih balas secara pribadi. Kalau semuanya bisa membaca, kita kirim aja. Kirim ke forum, ini nggak usah dicetak. Kirim. Nah, dan seterusnya sampai ke bawah. Ini wajib kita jawab semua jawaban ini wajib kita kasih feedback nilai. Nah, ini ada yang saya kasih 95, 98. Saya komentari, good, tetap semangat. Ini saya kasih nilai juga. Ini sampai ke bawah. Semuanya saya kasih nilai. Nah, kemudian untuk melihat keaktifan kita memberikan komentar di mata kuliah manajemen ini, kita bisa ke course manajemen ini. Ini course manajemen. Kemudian kita pilih serta ini. Kemudian kita lihat Syafri ini. Ini saya ya, ini akun saya. Lihat. Kemudian kita pilih semua catatan ini. Semua catatan kita pilih. Nah, ini adalah keaktifan kita sebagai tutor. Ini kunjungan kita hari ini sebagai contoh, ini ada 14 kali. Kemarin ada 172, ini saya nggak masuk. Ini 30 kali, ini saya nggak masuk juga. Ini sampai 538 kali aktivitas dalam satu hari dan seterusnya. Ini untuk mengontrol keaktifan kita. Kemudian
Kalau untuk mahasiswa, kita bisa langsung mengontrolnya ke nilainya. Nilai ini ya, nilai. Kemudian bisa kita perhatikan nilai dari mahasiswanya. Nih, saya kecilkan dulu ya. Nah, ini nilai totalnya. Ada yang 16, 59, 63, 70. Ini belum semua ada nilainya karena sesi 7 dan sesi 8 belum dinilai. Ini untuk keaktifan nilainya. Kalau ada yang bolong-bolong kayak ini berarti dia nggak pernah masuk. Ini ya. Nah, ini untuk mengontrol mahasiswanya. Kemudian di sini juga kita bisa membuat grup. Nah, di sini ini ada forum, ada pembelajaran, ada umpan balik. Nah, tapi yang penting-penting itu kita perhatikan yang nilai dan peserta ini. Kemudian di sini juga ada ini. Ketika mahasiswa mengirim kita pesan, dia akan masuk ke sini. Masuk ke sini. Nah, ini pesan-pesan yang bisa kita balas. Nah, ada yang bertanya, ada mungkin ada yang chat pribadi, nah bisa kita balas ke sini melalui ini. Nah, kemudian untuk setiap sesi ini wajib kita kerjakan. Sekarang sudah masuk ke sesi 8. Nah, ini sesi 8 baru dibuka hari ini, hari Senin. Nah, sesi 7 ini udah selesai, sesi 6 udah selesai juga, ini sesi 8. Kemudian untuk mengedit ini kan ada minta ditambahkan video pengantar untuk inisiasi 8. Kita mau menghapusnya ini. Nanti kita tambahkan video, terus kita hapus. Caranya gimana? Ya ini tadi, hidupkan menu ubah, kemudian edit section, kemudian kita hapus saja. Hapus. Kemudian kita pilih simpan perubahan. Nah, sebagai contoh gitu ya. Kemudian ini kita matikan menu ubah. Jadi dia menghilang. Kemudian jangan lupa untuk mengkoreksi sesi 3, sesi 5, sesi 7 kita ada tugas. Misalkan sesi 3 ya. Ini ada tugas. Tugas 1 namanya. Bisa kita buka. Nah, ini tugas 1. Nah, ini pesertanya ada 50 yang mengumpul tugas 39. Belum dinilai 0. Sudah saya nilai semua. Caranya gimana cara menilainya? Kita bisa lihat semua ujuan. Ini kemudian kita bisa kasih nilai. Ini kasih nilai. Ini saya sudah kasih nilai 90, 80, 95, 85. Cara ngasih nilainya gimana? Sebagai contoh kita ke tugas 3 aja ya. Ini ada tugas sesi 7. Nah, ada tugas 3. Kita buka. Di sini ada 15 yang sudah mengumpul. Yang sudah mengumpul dan belum dinilai, kita bisa lihat semua ajuan. Nah, ini kita nilai. Kita bisa buka ini. Ya, kita buka. Ini kita download dulu tugasnya. Kita tunggu, kemudian kita buka tugasnya. Nah, ini tugasnya. Jangan lupa kita untuk melihat ini ya, apa? Melihat jawabannya. Jawabannya sudah disediakan. Ini pedoman tugas nih. Ini pedoman tugasnya tersembunyi. Jadi bisa kita lihat ya, ini pedoman tugasnya. Nah, ini. Jadi jawabannya itu kira-kira ini. Ini jawaban tidak perlu sama. Jawaban tidak perlu sama. Nah, kalau kira-kira dia mirip-mirip seperti ini, kita kasih poin 15, 15, 30. Mirip-mirip seperti ini 10, 10, 10, 30. Mirip-mirip seperti ini 40. Jadi totalnya 100. Kita samakan aja, kita cocokkan aja. Kemudian kalau sudah, nanti kita kasih nilai berapa. Kita kasih nilai di sini.
Ini tadi misalkan kita kasih nilai aja di sini berapa, tulis kalau 90 90, 100 100. Ini sambil kita lihat jawaban mereka, jawaban si yang ngumpul tugas ini. Dan sini kita komentari, misalkan jawaban sudah baik, terus tingkatkan. Itu ya. Oke, sebagai contoh aja ya, saya hapus ya. Kemudian kita klik simpan perubahan atau simpan dan tampilkan selanjutnya. Kemudian apalagi ya yang mau kita sampaikan. Nah, menurut saya itu yang penting-penting, yang wajib kita kerjakan pada e-learning tutorial online ini, yaitu tadi apa? Pendahuluan, perkenalan setiap sesi, kemudian mengerjakan tugas pada sesi 3, sesi 5, dan sesi 7. Kemudian untuk mengecek mata kuliah, mengecek keaktifan mahasiswa, dosen, dan tombol chat ini. Nah, inilah yang penting-penting di dalam tutorial online atau e-learning ut.ac.id ini. Saya di sini sebagai tutor ya. Kalau mahasiswa sebagai mahasiswanya. Nah, kira-kira demikianlah. Semoga bisa membantu tutor-tutor baru dalam menggarap atau mengerjakan tutorial online ini. Terima kasih. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.